Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswa sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi atau penentuan delta H suatu reaksi termokimia. Oke, penentuan delta H atau perubahan entalpi reaksi itu sendiri dapat diperoleh melalui 4 cara. Cara yang pertama adalah melalui percobaan atau kalorimetri yang menggunakan kalorimeter. Yang kedua ada hukum Hess. Yang ketiga perubahan entalpi pembentukan. Dan yang keempat adalah energi ikatan. Kita masuk yang pertama yaitu kalorimetri. Kita langsung membahas rumusnya saja karena asal-usul rumusnya itu sudah kita bahas di kelas. Rumusnya itu yang pertama adalah Q larutan sama dengan MC delta T, massa larutan kali kalor jenis kali perubahan suhu. Kemudian ada Q kalorimeter sama dengan C besar atau kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Kemudian ada namanya Q reaksi, yang mana Q reaksi ini adalah penjumlahan antara Q larutan dan Q kalorimeter. Kemudian ada delta H atau perubahan entalpi min Q reaksi per mol. Berikut adalah keterangannya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada rumus cepatnya. Rumus cepat yang pertama itu adalah min MC delta T per mol. Rumus ini digunakan apabila kalorimeter tidak menyerap kalor atau nilai C besarnya itu tidak diketahui dalam soal. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Terus ada rumus yang kedua. Rumus kedua ini digunakan apabila kalor diserap oleh kalorimeter atau nilai C besar atau kapasitas kalorimeter ini diketahui dalam soal. Lanjut contoh soal yang pertama, yaitu dalam 1 kalorimeter direaksikan 100 cm3 larutan NaOH 1M dengan 100 cm3 larutan HCl 1M. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi reaksi. Pertama, kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah volume NaOH-nya itu adalah 100 cm3 sama dengan 100 ml sama dengan 100 gram. Kemudian konsentrasinya itu adalah 1 M. Lanjut, volume HCl adalah 100 cm3 sama dengan 100 gram sama dengan 100 mili. Sama ya dengan NaOH, konsentrasinya juga sama-sama 1 M. Kemudian perubahan suhunya itu adalah 6 derajat Kelvin. Untuk perubahan suhu, nilai untuk derajat Celcius boleh langsung diubah ke Kelvin karena dalam konversi Celcius ke Kelvin itu hanya reaksi penjumlahan ditambah 273 derajat. Tidak ada operasi perkalian ataupun pembagian. Jadi boleh pada perubahan suhu satuan C boleh langsung diganti dengan satuan K atau Kelvin. Kemudian kalor jenisnya itu diketahui 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan Q kalorimeternya itu adalah 0. Kenapa 0? Yang pertama dibilang dalam soal adalah kalorimeter tidak menyerap kalor. Kalau kalorimeter tidak menyerap kalor, maka Q kalorimeternya itu adalah 0. Yang kedua dalam soal, di soal sendiri tidak diberitahu berapa kapasitas kalorimeternya atau nilai C besarnya berapa. Lanjut, yang ditanya dalam soal ini adalah tentukan perubahan entalpi reaksi atau delta H-nya berapa. Jawab. Kita masukkan rumusnya dulu.
Ki reaksi sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan sama dengan MC delta T tambah 0 karena Ki kalorimeter itu 0 karena kalorimeter tidak menyerap kalor dan nilai C besar tidak diketahui. Kemudian massa larutannya itu berarti massa HCl ditambah massa NaOH. Kemudian dilanjut dengan kalor jenis dan perubahan suhunya berapa? 6 derajat. Kemudian 100 tambah 100, jadi diketahui besar massa larutannya adalah 200 gram. Kali kalor jenis dikali dengan delta H. Maka didapatkan nilainya adalah 5016 kilojoule. Lanjut, karena dalam soal adalah reaksi antara NaOH dan HCl, berarti reaksi antara basa dan asam. Kalau reaksi antara basa dan asam berlaku reaksi entalpi penetralan. Kalau penetralan, maka mol yang digunakan untuk mencari delta H adalah mol H2O. Maka kita cari molnya dulu. Kebetulan koefisien dari masing-masingnya adalah sama-sama 1. Oke, kita cari NaOH-nya itu 0,1, HCl sama 0,1. Karena sama-sama 0,1, maka NaCl 0,1 dan H2O adalah 0,1. Didapatkan mol H2O-nya, langsung kita cari delta H-nya. Delta H sama dengan min Ki per mol. Sama dengan min 5,16 kilojoule. Yang ini didapatkan dari Ki reaksi per 0,1 mol. Mol dari H2O didapatkan min 50,16 kilojoule per mol. Oke, silakan dikoreksi matematikanya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua yaitu suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius, kemudian dibakar 200 mg gas metana yang diketahui MR-nya adalah 16. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter sama dengan 35 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 75 Joule per derajat Celcius dan kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah entalpi pembakaran dari gas metana? Baiklah, kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah volume airnya itu adalah 250 ml sama dengan 250 gram. Kemudian massa metana itu 200 mg kita ubah menjadi gram, yaitu sehingga didapatkan nilainya adalah 0,2 gram. Kemudian MR metana adalah 16. Kapasitas kalorimeter atau C besarnya adalah 75 Joule per derajat Celcius. Kemudian ada perubahan suhunya itu didapatkan 10 derajat Celcius. Kalor jenisnya itu adalah 4,2 Joule per gram Celcius. Yang ditanya adalah berapa delta H? Oke, karena di sini diketahui nilai C besar, maka untuk nilai Ki kalorimeternya ada. Oke, Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Massa larutan tambah kalor jenis tambah delta T tambah kapasitas kalorimeter kali delta T ya. Ini bukan tambah tapi kali. Lanjut, massa larutan adalah 250 gram didapatkan dari massa airnya kali 4,2 Joule kali 10 derajat Celcius. Ditambah dengan kapasitas kalorimeternya adalah 75 derajat Celcius dan perubahan suhunya itu 10 derajat Celcius. Maka didapatkan angkanya itu 10.500 ditambah 750 sehingga hasilnya adalah 11.250 Joule. Kemudian kita cari mol metananya langsung. Karena reaksi pembakaran yang jadi aktor utama dari reaksi pembakaran adalah zatnya itu adalah metana. Gram per mr 0,2 gram per 16. Jadi didapatkan 0,0125 mol.
Oke, delta H-nya itu adalah min Ki per mol. Min 11.250 Joule dibagi 0,0125 mol dari mol metana. Didapatkan min 900 kJ per mol. Baiklah, itu untuk soal yang kedua. Lanjut kepada hukum Hess. Oke, hukum Hess ini mengatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal, zat-zat bereaksi, dan keadaan akhir produk. Berarti hukum Hess itu menyimpulkan juga bahwa perubahan entalpi itu tidak bergantung pada proses, melainkan bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir saja. Baiklah, contohnya adalah bagian ini. Ada A, B, C, dan D, di mana dilihat dari panahnya yang semua panah itu berpangkal dari A kemudian berakhir di D. Maka A itu disebut dengan keadaan awal. Kemudian yang D karena ujung panahnya selalu menuju kepada D, maka D adalah keadaan akhirnya. Oke, karena kata hukum Hess sendiri adalah perubahan entalpi itu tergantung pada awal dan akhir, maka nilai entalpi bisa sama, yaitu delta H1 ditambah delta H3 ABD itu sama dengan delta H2 atau ditambah delta H4 atau ACD. Ini rumus yang kita dapatkan. Atau contoh lain di sini ada ABC, di mana keadaan awalnya adalah A, pangkal dari panah adalah A, kemudian C yang berakhir di C sebagai keadaan akhir. Maka AC itu nilainya sama dengan ABC, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba soal hukum Hess. Soal yang pertama, diketahui ada 3 persamaan termokimia. Yang pertama adalah pembentukan CO2, C solid ditambah gas O2 sama dengan CO2 gas. Delta H-nya min 393,5 Joule per mol. Kemudian ada penguraian H2O menghasilkan gas H2 ditambah dengan gas O2. Dan delta H-nya itu adalah min 571,6 Joule per mol. Kemudian ada CH4, reaksi pembakaran metana ya, atau CH4 yang dibakar dengan O2, yang dibakar secara sempurna karena menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Lalu ditanyanya adalah hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi C tambah 2H2 menghasilkan CH4 atau metana. Baiklah, dalam hal ini kita mengacu pada persamaan yang diminta soal. Oke, diminta soal itu yang pertama itu ada unsur C di bereaksi. Maka kita cari antara ketiga persamaan di soal ini. Oke, di persamaan 1 ada C sebagai bereaksi, maka kita ambil persamaan 1 dulu. Lanjut ada 2H2 di sebelum panah. Di sini tidak ada 2H2 sebelum panah, tapi ada di setelah panah. Oke, kita salin. Kita balik dulu. Kenapa dibalik? Karena diminta soal itu H2-nya itu sebagai bereaksi atau sebelum panah kita balik. Karena reaksi dibalik, maka tanda juga dibalik. Yang awalnya minus menjadi plus. Oke, karena di soal dimintanya 2H2, maka persamaan kita kali 2. Kalau persamaan dikali 2, maka delta H juga dikali 2. Oke, didapatkan 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Kemudian yang terakhir adalah CH4. CH4 di sini sebagai bereaksi, sementara di soal diminta sebagai produk. Kita balik ya, ini jadi plus 890.
Oke, didapatkan delta H-nya adalah plus 890,4 karena reaksinya dibalik. Kemudian kita jumlahkan ya. Oke, di sini ada O2H2O, yang kiri kita coret juga, yang kiri 2H2O. Apalagi yang sama? Di sini ada 2O2 sebagai pereaksi, di sini ada 2O2 sebagai produk. Kita coret. Oke, lanjut, apa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret di sini ada CO2, kita coret, di sini juga ada CO2. Oke, habis. Kemudian kita salin yang tersisa. Yang C tambah 2H2 tambah dengan menghasilkan CH4. Delta H-nya itu didapatkan dari penjumlahan yang ini. Silahkan dikoreksi matematikanya. Oke, baiklah, itu contoh soal yang pertama. Lanjut kepada contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah bagan ya. Diketahui diagram siklus energi sebagai berikut. Di sini ada delta H-nya, di sini diketahui delta H. Tidak diketahui delta H-nya, di sini diketahui delta H-nya. Kemudian ditanyanya adalah tentukan X. X-nya delta H yang ini. Kemudian buatlah diagram tingkat energinya. Kemudian untuk mencari nilai X yaitu X berarti dari awal ini ke ini. Namun sayang panah yang ini berbeda arah. Maka kita samakan arahnya dulu. Kalau kita balik panahnya maka delta H-nya, tanda nilai delta H-nya juga dibalik tandanya yang awalnya min menjadi plus. Maka min 965 ditambah 890 kJ, bukan min 890 kJ karena kita udah balik panahnya, menghasilkan min 75 kJ. Silahkan dikoreksi matematikanya. Kemudian buatlah diagram tingkat energinya. Pertama kita buat, karena min semua ya, jadi nilai yang paling besar itu paling kecil itu adalah min 965. Oke, di sini adalah yang awalnya itu adalah C2H2O, ada CH4 2O2, di mana di sini selisihnya itu ada 75 kJ, kemudian ada CO2 tambah 2H2O, selisihnya adalah min 890 kJ. Begini ya caranya. Kursornya oke. Di sini selisih antara C2H2 tambah 2O itu ke CH4 itu adalah 75 min 75 kJ. Kemudian yang ini selisihnya adalah 890. Yang ini duluan ke CO2, selisih yang paling besar adalah 965. Yang ini. Oke, semoga kamu mengerti. Lanjut kepada yang entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan itu atau delta HF yaitu perubahan entalpi reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Oke. Rumusnya itu adalah delta H sama dengan jumlah delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan atau kanan kurang kiri. Kanan kiri ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang di kiri adalah reaktan dan yang di kanan adalah produk. Jadi kalau menggunakan entalpi pembentukan, cara cepat mengingat rumusnya adalah kaki ya, delta H kaki, delta HF kaki, delta HF kanan kurang kiri. Oke, kita coba soalnya. Contoh soalnya, diketahui delta HF H
H2O min 285,5, delta HF CO2 min 393, kemudian delta HF C3H8 min 103 kJ per mol. Kemudian perubahan entalpi dari reaksi C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O adalah, oke, kita masukkan dulu rumusnya. Kemudian kita uraikan masing-masingnya itu. Di sini kan di produk dulu kan produknya. Di produk yang pertama adalah CO2. Delta HF CO2 berapa? 393. Oke, kita masukkan dulu aja koefisiennya dulu. Oke, di sini ada 3 delta HF CO2, kemudian 4 delta HF H2O. Dikurang yang bagian reaktannya, di sini ada 1 delta HF C3H8 ditambah dengan 5 delta HF O2 kilojoule per mol. Karena delta HFO2 tidak diketahui, maka dianggap 0. Kita masukkan nilainya. Yang delta HFCO2 adalah min 393, delta HFH2O adalah min 285,5, delta HFC3H8 adalah min 103, kemudian delta HFO2 adalah 0 karena tidak diketahui. Kita kerjakan operasi matematikanya. Dihasilkan min 19,5 kJ per mol. Itu adalah contoh soal dari delta HF, penentuan entalpi reaksi menggunakan delta HF. Lanjut kepada energi ikatan. Apa itu? Energi rata-rata yang diperlukan untuk memutus 1 mol ikatan antar atom dalam fasa gas. Untuk uraian energi ikatan sendiri sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Baik, kita cuma menyebutkan rumusnya aja. Rumusnya itu adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan produk, atau jumlah energi kiri dikurang jumlah energi kanan. Oke, lanjut. Contoh soalnya. Di sini diketahui. Silakan baca sendiri. Kemudian di sini ada persamaannya. Yang ditanya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi berikut sebesar. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah reaksi ini kita uraikan dulu masing-masing ikatan antar atomnya. Oke, di sini kan di sini ada CH3, C kita uraikan H-nya ada 3. Kemudian di sini ada CH. Bentar, ada keliru, diperbaiki bentar. Baik, begini yang benarnya ya. Oh, belum. Bentar, dihapus dulu hanya. Baik, begini yang benarnya ya. Ini ada CH3, kita uraikan di sini C, H-nya ada 3, terikat 3. Kemudian di sini ada CH, C terikat 1H. Kemudian di sini C terikat dengan 2H, ini H-nya. Kemudian ditambah dengan H2, kita bikin ikatannya, kita uraikan ikatannya, menghasilkan. Kemudian di sini C ada H-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian di sini C H-nya 2, 1, 2. Kemudian C yang ini ada H-nya 3, 1, 2, 3. Sudah terurai semua ikatan per atomnya, baru kita cari energi kisinya. Oke. Ini rumusnya. Delta H sama dengan jumlah energi ikatan pada reaktan dikurang jumlah energi ikatan pada produknya. Di sini ada di reaktan ada 7 CH. Mana reaktan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 CH.
Baik, 6 CH ya. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 CH. Kemudian ada satu ikatan CC tunggal. Kemudian ada satu ikatan CC rangkap dan satu ikatan H2. Menghasilkan produknya itu ada 8 ikatan CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ikatan CH ditambah dengan 2 ikatan CC, ikatan CC1, ikatan CC2, Kj per mol. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya 6, nilai CH-nya 410, nilai C tunggal 343, nilai CC rangkap 839, nilai HH adalah 436, dikurang dengan 8 nilai CH tambah 2, 839. Silahkan dikoreksi, kemudian kita kerjakan proses matematikanya, didapatkan min 80 kJ per mol. Begitulah contoh dari energi ikatan. Ya, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita. Jangan lupa mengisi presensi pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.